Sekarang 14. 14. Ya. Anggarannya sebenarnya 24 ya, 23.900 ya. Cuman karena Iran Amerika masih berperang sehingga terjadi kenaikan 4 juta minyak BBM kan. Jadi dari 23 ya 26 kurang 100. 26 28 ya. Nah, 13 hari. Tapi itu non makan. Nah, makannya nanti kita didampingi. Kalau cari seorang panjang ibu-ibu. Ya, betul petugasnya ada 2. Tinggalnya di Jarwal itu. Ya. Jadi saya sudah cek, saya pernah tinggal di situ waktu haji tahun 2022. Ya. Nah, gitu. Kalau 2017 ibu di Sisah dah, Pak. Sisah ya. Ya. Jadi sampai jam 10:30 ya. Baik. Kita baca sama-sama ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Sampai 10 ya? Sampai ayat 10. Ya. Coba lihat dari atasnya dulu. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan engkau muliakan. Tuhan yang dimuliakan itulah alladzi 'allama bil qalam, yang memberikan ilmu, yang mengajar dengan perantara qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam, yang mengajar manusia apa yang belum dia ketahui. Kalla, sekali-kali jangan. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Apa buktinya? Ar-ra'ahus tagnah, bahwasanya mereka sudah merasa cukup, tidak butuh Allah, tidak butuh Islam. Inna, sesungguhnya, ila rabbika ruj'ah, sesungguhnya kamu akan kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan, gitu ya. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abadan iza shalla. Jadi ada hubungannya ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla. Bagaimana pendapat engkau? Begini ibu-ibu, kan ada pertanyaan di situ ya kepada Nabi. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Pertama, kalimat pertanyaan itu supaya Nabi perhatikan. Jadi bukan harus dijawab. Ya. Memperhatikan ada orang-orang yang melarang beragama Islam. Melarang berdakwah.
menghalang-halangi Nabi menyebarkan Islam. Itu yang disebut orang yang melarang. Jadi ada satu posisi Nabi ditugaskan menyebarkan Islam, ya kan? Menyebarkan agama, lalu di satu sisi ada kelompok orang yang melarang Nabi, yang menghalangi Nabi. Bila itu ibu-ibu, dari dulu sampai hari ini akan ada saja nanti orang yang tidak setuju dengan Islam, dengan dakwah Islamnya akan ada saja nanti, ya kan? Apa yang dilarangnya? Menyebarkan Islam, ya kan? Gerakan dakwah. Nah, salah satu di antaranya abdan iza sholat. Jadi yang dilarangnya itu seorang hamba yang mengerjakan sholat. Ibu-ibu, Nabi itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj sudah sholat. 5 ayat yang pertama itu turunnya di Makkah di awal. Ya, di awal. Itu ya, di awal. Di Gua Hira. Ayat 6 sampai ayat berikutnya itu turunnya 3 tahun setelah 5 ayat yang pertama turun. Jadi bukan langsung 5 ayat terus bersambung, dia ada 3 tahun setelah itu baru turun ayat yang mengatakan bahwa apa? Kalla innal insana layatgha. Jadi antara 5 ayat pertama dengan ayat 6 itu jarak turunnya 3 tahun. Jadi Nabi sudah melaksanakan sholat. Ya, makanya ketika Nabi sholat di haram itu, ya, tapi belum disyariatkan untuk umat. Nabi sholat di situ ditaruhlah tai onta, ditakan kepalanya, diinjak kepala Nabi. Kemudian datanglah Hamzah kan. Hamzah pulang berburu, paman beliau. Badan gadang, kuat, tegap. Mengadulah orang. Hamzah, itu anak engkau tuh. Dipijak ada orang ketika sujud, ketika sholat di dekat Ka'bah. Datanglah Hamzah ke situ. Dicarinya orang mengadu Nabi itu. Kata Hamzah, iko anak ambo. Ambo saja mengikuti dia. Saya beriman kepada agamanya. Padahal waktu itu Hamzah alun Islam itu dah. Tapi lahnya umumkan bahasa apa? Mengaku dia. Nah, setelah mengaku itu yang jadi buah pikiran, komitmen dia. Akhirnya betul-betul jadi Islam dia. Nah, jadi kalimat abdan iza sholat menghalangi. Ayat yang 9-nya kan ada kalimatnya ara'aitalladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, yanha? Siapa kelompoknya ini? Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang-orang kafir Quraisy itu. Ya, apa yang dilarangnya? Abdan iza sholat. Satu abdah, berarti Allah sudah memberi label kepada Nabi seorang hamba. Orang yang sholat hari ini, maka termasuklah dia seorang hamba. Jadi kalau kita ikut sholat hari ini, maka sebenarnya kita termasuk menjadi hamba Allah. Jadi kata-kata hamba. Nabi Muhammad itu kan 3 saja panggilannya, Bu. 3 saja panggilannya. Kalau ibu mau panggil Nabi Muhammad 3 itu sajalah. 1 Rasul, yang kedua Nabi, yang ketiga hamba. Tidak usah buat panggilan yang lain. Putra padang pasir, jantung hati Aminah, pahlawan revolusi. Malu. Kadang-kadang semakin disanjung semakin melemahkan Nabi kan. Jadi panggilan Allah kepada Nabi Muhammad itu cuma 3 saja. Rasul, Nabi, hamba. Makanya ada kalimat syahadat ini ditambah asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya kan? Ada juga asyhadu anna Muhammad
Rasulullah. Makanya Allah kadang-kadang panggil ya Nabi. Kul li azwajika. Begitu Allah manggil. Dan Allah tidak pernah memanggil Muhammad. Tidak ada satupun ayat mengatakan ya Muhammad. Tidak ada. Tapi Musa ada ya. Ya Musa. Jadi Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad sebagai panggilan. Walaupun ada cerita Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada tuh kalimat kata-kata Muhammad itu ada 4 kali kan di dalam Al-Quran. Tapi tidak pernah kata ya Muhammad. Yang ada itu ya Nabi, ya Rasul, hamba. Di sini Nabi Muhammad sudah diakui abdan iza sholat. Seorang hamba apabila dia mengerjakan sholat. Kenapa Allah tidak nyebut di situ Muhammad? Engkau. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ara'aital ladzi yanha Muhammad iza shalah. Kenapa enggak begitu? Ya kan? Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad itu pengamal Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang mengamal Al-Qur'an itu disebutlah dia hamba Allah. Ya kan? Nabi Muhammad itu kan orang yang mengajak untuk beriman. Salat Rasul itu sudah betul-betul teruntuk untuk Allah. Maka disebutlah hamba Allah. Enggak. Kalau dia tidak salat, tidak masuk hamba Allah dia. Islam berarti dia berdosa besar. Jadi orang yang tidak salat itu masuk kelompok berdosa besar. Orang yang tidak bayar zakat masuk dosa besar. Orang yang mampu haji lalu tidak mau dia haji, dosa besar. Seperti dosa besarnya berzina, berjudi, mabuk, syirik. Sama. Orang menganggap gini Bu, kalau dia berzina itu dosa. Tapi ketika dia tidak sholat, dia merasa tidak berdosa. Padahal tidak sholat itu berdosa besar. Ya kan? Nah, maka kalimat abdan iza sholat, seorang hamba apabila dia sholat. Maka orang yang sholat itu dianggap hamba Allah. Iya kan? Surat ini berapa ayat ini? Semuanya. Jadi jarak antara ayat 15 sampai 6:19 3 tahun jarak turunnya. Ya, jadi 3 tahun setelah itu Nabi sudah sholat, sudah diceritakan. Jadi nanti jangan bingung pula ibu-ibu nanti. Kenapa di sini abadan iza sholat? Padahal ini turunnya di Makkah. Nabi sudah sholat. Tapi bagi beliau itu belum disyariatkan seperti sekarang. Jadi yang sholat 5 waktu sehari semalam, yang waktu-waktunya yang ada sekarang. Kalau dulu 2 rakaat saja sholat semuanya. Makanya sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kan Nabi sudah sholat di Masjidil Aqsa. Jadi sholatnya sudah ada. Cuman yang disyariatkan 5 kali sehari semalam baru dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Buktinya apa? Ini buktinya. Surat ini ayat yang ke-10. Ya kan? Apa? Digunakan? Bisa lah. Dia gini nanti ibu-ibu. Kemarin kan ada kalimat ara'aital ladzi yanha. Siapa itu orang yang menghalangi orang sholat? Dia buat peraturan. Masih ingat kan kemarin teraburnya? Mulai masuk sekolah anak-anak jam 12. Itu orang-orang penghalang sholat tuh. Kalau anak-anak kau sholatnya zuhur, kalau sekolah mulai jam 2 sholat jam 2 lewat 10, lewat 6, lewat 20. Ya kan? Masih dikasihnya itu tugas, waktu asar lah masuk, diagennya itu tugas lain. Berarti mereka udah masuk penghalang orang-orang untuk sholat. Seharusnya, itu makanya banyak orang terkagum-kagum ada bupati buat peraturan.
Kalau sudah masuk waktu sholat, seluruh ASN sholat di masjid berjamaah. Ada tuh surat edaran-edaran seperti itu. Ketika mulai berkuasa, harusnya nyoba buat peraturan itu. Besoklah pensiun, barulah nyoba berjuang-juang untuk Islam. Kemarin kecek malaikat, lu kemarin kemana ya kecek malaikat? Rasanya kok sekarang kita ketemu kecek malaikat. Kalau tidak ada kuku lah, itu sorak-sorak lah. Kalau sorak-soraknya kesana aja dulunya kan. Itu maksudnya, jadi ibu, jangan jadi penghalang orang. Kalau dia gitu tugas, iya kan? Awak punya toko, mamanya nak. Tetap you buka toko awak. Awak punya karyawan. Berarti kita sebenarnya sudah masuk kelompok menghalangi orang. Karena tidak berani lebih solat karyawan gitu. Di toko bukanya kan harusnya tutup. Ya kan? Tutup. Solat dulu semuanya. Tutup toko ini. Ibu-ibu, kok soal rezeki ya? Ibu, kita cari rezeki kok yang haram saja, dosa yang halal, Bu. Yang haram sih cari taruh, yang haram taruh. Ya kan? Ndak kamu nambah ke rezeki, Bu. Ndak jumlahnya ndak kamu tambah ya rezeki waktu dia. Kira, Bu. Dicari saja yang halal saya taruh, yang sobahat tinggal, yang haram tinggal gitu ya, yang meragukan tinggal cari yang halal saja. Iya kan? Ndak kamu kurang rezeki. Yang haram dicari ndak kamu tambah, yang halal dicari ndak kamu kurang. Nyolah adu ketetapan rezeki. Nah, ambo ingin menganalisa sekete, Ibu. Betul, itulah penilaian yang salah. Kalau itu rezekinya, Bu, itu tidak mati-matinya dah. Baik itu. Alun kamaningga orang lain kalau masih ada jo rezekinya, mati tidak mati dia, Bu. Kalau nyanggap itu makanya mati jo. Iya kan? Ini rezekinya masih ada. Bako matinya nyo gitu ah. Berarti tidak rezekinya tuh doh. Oke, coba lihat di sini. Nah, di sini saya mulai. Mana dia nih nggak hidup? Wah. Kalau tertukar bisa saja, pinjam balik, awak balik. Kita kan kadang bilang begini ya, ini rezeki, itu rezekinya mah, salut ambo mancalia, baru kepatang baru, latah bangun rumah, kadang, foto, apa namanya, Bu? MBG ya. Ambo ndak tahu loh deh, ibu-ibu, kenapa MBG ku dipaksakan ya. Ambo sedang mempersiapkan motor untuk pondok, ya. Saya cari kemarin di apa, sambil. Jadi saya tanyalah harga yang sederhana saja, ya itu yang sederhana mah, Bu. Lebih kurang 20 juta satu motor. Nggak ada kurang, saya bilang kan. Untuk karyawan MBG bisa kurang, Pak. Betul. Apa hubungannya Jo? Apa namanya kok showroom kok Jo MBG itu apa hubungan? Itulah peraturan, Pak. Untuk karyawan MBG, untuk kebutuhan MBG boleh kurang. Berarti memang MBG ini sudah menguasai seluruh lini gitu. Iya kan? Nah, sudahlah, Bu. Ya alhamdulillah MBG dipikir. Ya Allah, kenapa jadi begini nih? Oh.
Nah, ini kita jelaskanlah ibu-ibu ya. Kita jelaskan sebelum kita lanjut itu. Karena terhubung dengan rezeki. Ini hadis dari Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu 'abdu. Ini hamba tadi nih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkatalah seorang hamba. Berarti di sini tidak disebut nama orangnya. Ya, nama orangnya tidak disebut, tapi hamba. Berarti orang beriman ini, orang taat, maka disebutlah seorang hamba. Kenapa tidak disebutkan nama orangnya? Berarti Nabi tidak ingin dan tidak perlu orangnya populer. Apa kata seorang hamba ini? Mali, hartaku. Dia menganggap apa yang ada itu hartanya. Tadi dipikir. Lalu Nabi mengatakan, wa innama luhu min mali salasa. Jadi sesungguhnya milik hartanya ini itu adalah 3 kelompok. Yang disebut hartanya itu 3 ini, kata Rasulullah. 1, ma'akala fa'afna. Apa yang dia makan lalu dia habiskan. Jadi nan hartu waktu nanala awak makan. Le makan ibu pagi tadi. Tu rasa ibu tuh. Tadi malam? Oh lah, saya mau kok indah. Jadi tinggal nasi untuk besok pagi. Lain dicokkan di listrik. Kira barai aja pagi. Nah, tu tandur rasaki awak basah mangga kau. Akhirnya jadi rasaki ayam. Lepas dia sambak ko, masuk saya kulkas. Tapi pagi dia ngian rasan je nyo. Tandonyo dah. Makanya di situ apa yang sudah kamu makan lalu kamu habiskan. Di situ kan. La bisa fa'abala. Atau yang kamu pakai, lalu semakin hari semakin usang dia pakai. Jadi ibu-ibu, pakailah pakaian yang rancak-rancak tu usah simpan-simpan. Pakai tarui. Ikut nak sudah balik mahal-mahal, aku pakai sekali setahun. Ketika ada barang pakai, ketika ada arisan pakai. Nanti pakai tu narsaki awak. Kalau ibu-ibu simpan, sudah tahu matilah. Onggokkan baju lah banyak. Makanya kata Rasulullah, apa yang dia pakai, atau yang dia berikan, dia sedekahkan, dia infakkan, dia wakafkan, dia bayar zakatnya, kemudian itulah yang menjadi kekal nanti untuk dia di akhirat. Wa masiwa, adapun yang selain ini, ya kan, maka dia akan zahibu wa tahrikuhu, dia tinggalkan, akan hilang, akan tinggal, dimiliki oleh orang lain. Ditinggal sawah, awak mati. Nama ambil manfaat sawah orang lain. Ditinggal nama awak mati. Makanya ibu pakailah nama itu dah ada. Kapan perlu dijual gini, pakai umroh lah panek jual. Itu 3 kelompok itulah yang harta kita. Yang dimakan atau yang diminum, yang dipakai dan yang kita berikan. Nah, kalau seandainya kita cari dengan cara yang haram, tidak akan lewat daripada ini. Tetapnya nan jatah waktu nan dituju jo. Lalu yang tinggal aku Pak Ustaz, tidak jatah awak. Kadang-kadang alun mati lai, harta itu diambil oleh Allah lihat. 1 M sehari bu. Tapi kini baru 2 tahun baru lah ketahuan. Iya kan? Itu ada mantan menteri pendidikan menangi-nangi ibu-ibu. Ambo baca dengar pledoinya tu. Ya dah, malah dituntut lo harta membayar sekian triliun. Ikut dunia baru ibu-ibu. Apalagi nanti di akhirat. Kalau mengenai harta saya ingin lihatkan di sini. Coba analisa ibu-ibu.
Atau inilah dulu. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah ridho kepadanya. Nah, ketika kita berada di dalam kandungan, ini kan populer ya. Arba'ina yauman. Jadi nutfah kan? Kemudian menjadi alaqah. Kemudian menjadi mudghah. Mulai dari air, darah, kemudian dari daging, kemudian nanti ada izomah. Summa yursalu ilaihi malakut. Kemudian Allah mengutus kepada janin tadi, ya kan? Apa yang diutus? Malaikat. Ditiupkanlah ruh di situ, lalu ditetapkanlah 4 hal untuk kita. Sampai itu apa? Yang ditulis 1, rasaki. Jadi bara rasaki bu lah ditentuan waktu itu. Salamu hidup itu pamanya 1 miliar sehari. Umpamanya bara. Ajalnya lah ditentukan. Amal yang dia kerjakan apakah buruk atau baik, bahagia atau sengsara, lah ditentukan. Nah, keempat ini ibu-ibu tuh sama. Ibu lari dari kematian. Mati tiba enggak? Tiba. Ibu lari dari rasaki. Rasaki itu tiba enggak? Supaya lebih jalekah? Lah ini. Ini coba lihat ini. Lau anna abada Adam. Sekiranya anak cucu Adam haraba min rizkihi, menjauh dari rezekinya, kama yahrubu minal maut, seperti dia menjauh dari mati, ke maut. La adrakahu rizkuhu, maka kematian rezekinya itu akan tetap menemui dia seperti mati menemui kita. Bagi kira tuh. Ibu mau lari, kamu mau lari dari kematian? Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun masuk ke dalam kerangkeng basi sekalipun, tetap. Begitu juga rasaki. Ba'ama yakinan kau. Jadi kalau yang haram saja diambil taruhi, tidak akan menambah ke rezeki. Kalau yang halal saya ambil taruhi, tidak akan berkurang rezeki. Ini rezeki waktu lahado. Iya kan? Cuman kenapa orang ambil? Contohlah, dia ambilnya 1 miliar sehari, 1 miliar sehari, 1 miliar sehari. Dapatnya jadinya. Karena tidak rezekinya tidak banyak itu. Maka yang tidak rezekinya tetap akan dikeluarkan. 2 saja metodenya. Kalau tidak hartanya itu diambil oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Kalau tidak nyawanya mana diambil lagi. Kemudian tinggal ratunya jadi kan. Barang banyaknya Pak Ibu. Harta sebanyak-banyak itu. Maka itu kembalian ke konsep tadi balik. Makanlah, minumlah, pakailah, sedekahkanlah, infakkanlah, wakafkanlah. Itulah yang punya awak sebenarnya. Pakai kilo. Baik, kembali kepada sini. Ya. Ayat berapa tadi? Ayat 10. Ya, ayat 10 ya. Oke. Abadan iza sholat. Oke. Nah. Sudah terjawab tadi ya. Oke, sekarang lihat di sini. Surat An-Naml ayat 19-nya buka, Bu. Poin pentingnya di sini. Ini kita diajar berdoa
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan, anugerahkan kepada aku. Nah, ujungnya di sini ada kalimat ibadikas sholihin atau ibadikas sholihin. Kita minta supaya masuk kelompok hamba Allah. Ya. An-Naml itu surat yang ke-27 ayat 19. Ya. Kita ngambil begitu pentingnya jadi hamba Allah. Maka kita ada diajar berdoa di sini. Ini doanya Nabi Sulaiman. Minta kepada Allah supaya menjadi hamba Allah. Ya. Nah, kenapa di sini sholat bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah? Sehingga disebut abdan iza sholla. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah besar. Ya. Malah di beberapa ayat itu diminta kita minta pertolongan melalui sholat. Ya. Ada ayat surat Al-Baqarah 45. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berarti salat itu ibadah besar dan bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah, lalu disuruh kita meminta tolong dengan salat. Maka ada rumusnya, kalau ingin nasib kita baik, perbaiki salat. Itu cara rutinnya. Jadi ketika dapat musibah, ayat berapa lagi? 153 surah Al-Baqarah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Nah, itu dia tuh 153 surat Al-Baqarah. Ya kan? Kemudian kemarin kita belajar bahwa aqrabu abduh min rabbihi sajidun. Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Khaliknya adalah waktu sujud. Berarti waktu yang paling dekat dengan Allah adanya di dalam sholat. Jadi bukan sujud-sujud saja, Bu. Nanti Ibu keluar dari sini, itu sujud di situ dah, itu beko kanyang yang kita menyatunya. Ya, maksud sujud di situ adalah sholat. Fa'aksiru doa. Ya kan? Nah, ini yang dihalangi, gitu ha. Jadi kalimat ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menghalangi? Siapa yang dihalangi? Abdan iza sholat. Orang sholat itu orang yang beramal agung, mendapatkan pertolongan dari Allah. Untuk dapat pertolongan itu melaksanakan sholat. Sholat itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah. Berarti orang yang menghalangi tadi adalah orang yang menghalangi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang akan ditolong oleh Allah, orang-orang yang dia beri label hamba Allah. Kira-kira apa yang Allah akan lakukan terhadap orang tersebut? Itu yang dimaksud ara'aital ladzi yanha. Kira-kira anak kamu lakukan kepada orang yang melarang orang sholat kohah. Sholat itu ibadah agung. Untuk jauh dari musibah, lakukan sholat. Dalam sholat itu ada saat yang paling dekat seorang hamba denganku. Kini ada orang yang melarangnya. Kira-kira menurut engkau Muhammad, apa yang kamu lakukan terhadap orang itu? Kamu biarkankah?
Enggak. Nah, itu nanti ada ayatnya itu belakangnya. Depan perlu mau cabut ubun-ubunnya nanti. Kalau tidak berhentinya melarang, ya ada enggak ayat itu di belakang nanti itu? Ada kan? Ya kan? Nah itu. Jadi bagaimana modelnya? Nah ini udah kita bilangkan. Bagaimana model menghalangi orang sholat? Satu, memberi beban waktu sholat. Dibuat peraturan, ya kan? Waktu sholat masih tetap yo apel, ya kan? Masih tetap juga karajo. Itu sebenarnya bentuk model itu. Memperkerjakan orang pada waktu sholat. Membuat jadwal ngajar pada waktu sholat. Udah aduh jadwal sholatnya tak mau Pak. Iya kan? Kadang-kadang lah itu Bu. Karena orang azan kita berhenti sebentar ya aja. Itu nyundang azan lah. Nah, bikulah selesai azan. Karena azan sudah selesai, mari kita lanjutkan. Itu namanya gagal paham. Nyo nanyodanganyo azannya Bu, ndak perintah aja doh. Ya kan? Kalau perintahnya tentu dia, ya kan? Ya, melarang abadan. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Seorang hamba. Jadi nanti akan banyak tuh ibadah-ibadah, salat saja lainnya larang, Bu. Nyo halang-halangi, apalagi puasa, apalagi bayar zakat, apalagi menegakkan syariat Islam, apalagi berhijab. Ada enggak tuh? Buat peraturan enggak boleh. Ya kan? Kamu kerja di sini enggak boleh pakai jilbab. Enggak boleh pakai cadar. Itu kemarin di UIN, ya, di UIN Bukit Tinggi, kan ada pegawainya, dosen yang pakai cadar, ribut. Ya kan? Ribut. Dibuat peraturan enggak boleh pakai cadar. Saya bukan pendukung wanita bercadar, ibu-ibu. Ya kan? Tapi itu kan hak orang. Yang mau bercadar dia, wajah dia. Yang membeli cadar dia. Kan di dalam undang-undang itu diberi kebebasan mengamalkan, mengerjakan, ya kan? Agama sesuai dengan keyakinannya. Oh iya kan ASN Ustaz, ASN harus ikut, gitu ya, harus ikut peraturan. Nah itulah manusia tadi, mentang-mentang jadi pejabat, awak berkuasa tuh dibuat peraturan yang akan menghalangi orang ibadah. Nah itu, ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Nah, lagi mah? Langsung ke situ. Alah. Ya, langsung situ dulu. Nah, ya, langsung ya. Nah, yuk, yuk. Ya. Nah, ya. Itu. Terganggu ibu-ibu sebentar. Sampai di mana tadi? Memang ada pula orang yang risih kalau orang bercadar ya. Ada ya? Kalau bercadar risih dia. Kalau terbuka auratnya enggak risih dia. Ya kan? Ya. Oke, siapa orangnya ini, Bu? Yang menghalang-halang ini siapa? Ya, itu kelompoknya. Abu Jahal itu menyerang Nabi ketika Nabi di posisi seorang hamba, ketika Nabi sedang sholat itu diserang. Ya kan? Abu Janda bukan Nabi saja diserangnya, semua orang diserangnya. Ya kan? Memang Abu Janda ini termasuk orang yang kuat di Indonesia ya. Nggak terjamah gitu. Sumatera Barat dihinanya,
Kemudian Jawa Barat dihinanya, pokoknya yang ada barbar itu sama dengan perangainya barbar juga, yang ada bar di belakangnya. Ya Sumbar, apalagi Jabar, ya kan. Sudahlah, mungkin lagi saatnya pula ya. Mudah-mudahan satu saat nanti in ahsantum ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Baik dibuat, baik juga balasnya. Buruk dibuat, buruk juga balasnya. Suatu saat nanti ibu-ibu yakinlah. Ya kan? Mudah-mudahan ada jalan gitu. Nah, ada dua orang di situ posisinya. Yang satu melarang, yang satu mendakwahi. Yang melarang Abu Jahal, Abu Lahab, dan kroni-kroninya. Yang mendakwahi Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang sudah ada kan. Jadi satu posisi ini mendakwahi Islam, yang satu posisi melarang. Kira-kira yang akan ditolong Allah yang mana? Itu yang ditanamkan ke Nabi. Itu maka kalimatnya ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalah. Bagaimana pendapat engkau Muhammad tentang orang yang melarang ini? Yang mereka larang adalah seorang hamba Allah yang sholat. Tentu maksud Allah mengatakan, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan hancurkan mereka itu. Kami akan menolongmu. Jadi dua posisi di situ, Bu. Dua posisi ya. Satu di posisinya Nabi Muhammad, Allah akan menolongnya. Karena orang beribadah ini, orang yang berdakwah, orang yang sholat. Orang sholat itu seorang hamba. Sholat itu ibadah besar. Sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sholat itu ada saat-saat tertentu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, dengan Khaliknya. Sholat itu adalah penentu dia seorang Islam atau tidak. Apakah Allah akan membiarkan orang yang seperti ini diganggu? Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi ini baru dua ayat yang berkaitan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalah. Maka itu perbaiki saja interaksi kita baik dengan Al-Qur'an ataupun dengan sholat. Oke. Kita lanjut. Ayat berapa lagi? 11. Ayat 11. Sekarang pertanyaannya, tadi yang menghalangi ya. Berarti posisi yang menghalangi ini berada di pihaknya Abu Lahab, Abu Jahal, dan pemuka-pemuka Quraisy yang masih kafir. Ham abadan iza sholah berarti di posisinya Nabi Muhammad. Satu yang melarang, satu yang dilarang. Itu posisinya ya. Yang melarang itu kelompoknya orang-orang kafir, yang dilarang itu kelompoknya hamba-hamba Allah. Itu satu pertanyaannya. Oke, lanjut ayat 11. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, dan bagaimana pula pendapatmu? Tadi diminta bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Berarti Nabi diarahkan pikirnya kepada Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang kafir. Sekarang, bagaimana pendapatmu? Ara'aita in kana 'alal huda. Dan bagaimana pula pendapatmu tentang orang ya yang dilarang itu atas kebenaran? Yang dilarang, bukan melarang ini. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang dilarang? Yang dilarang tadi berada dalam kebenaran. Tadi hamba, sekarang orang yang dilarang berada di jalan yang benar. Berarti yang melarang di jalan yang sesat.
Yang melarang berada di jalan yang sesat, yang dilarang berada di jalan yang benar. Ini bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Ingkana, jika adalah yang dilarang tadi itu berada dalam huda. Jika dia berada dalam kebenaran, artinya orang ini tahu kebenaran, mengamalkan kebenaran, menyuruh orang berbuat benar. Patutkah orang yang seperti ini dilarang? Patut tidak engkau yang membawa yang membawa kebenaran itu dilarang oleh Abu Lahab, Abu Jahal tadi itu? Artinya apa? Menurut engkau, apakah aku akan biarkan saja? Iya kan? Apakah aku akan biarkan saja engkau diperlakukan seperti itu? Jadi Allah itu ingin menanamkan keyakinan kepada Nabi Muhammad, posisimu di sini, posisi orang kafir itu di sini. Apakah saya akan membiarkan saja kamu diganggu? Nah, itu maksudnya. Cara Allah memberi pemahaman kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang ibu-ibu, kita berada di jalan yang benar. Kita belajar agama yang benar, Al-Quran yang benar kan? Lalu ada orang yang tidak mau. Kira-kira yang mana yang akan ditolong oleh Allah? Nah, disitulah posisi Nabi Muhammad itu. Walaupun tentu nggak langsung pada waktu itu saja ya, tentu bertahap pertolongan itu datang. Jadi dianggap orang yang melarang itu sebenarnya termasuk menentang Allah. Kenapa? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Yang memerintah Nabi Muhammad berdakwah Allah. Sekarang ada orang yang menghalangi. Kira-kira yang dihalangi siapa sebenarnya? Hah? Berarti kan Allah yang ditentangnya sebenarnya tuh. Jadi penentang-penentang dakwah-dakwah ini sebenarnya menentang Allah gitu. Iya kan? Pada hakikatnya kan seperti itu. Ibu sekarang mau bangun rumah. Tanah-tanah ibu beli. Tukang ibu cari. Ibu biayahi. Dana ibu. Itu datang seorang. Melarang tukang ibu. Antian karajo dulu. Cik kan? Soalnya orang tuh melarang sian soalnya. Awaknya punya rumah kok yang dilarangnya sebenarnya kan tukang tu apa lah nyo agaknya hambo karajo je pak cek kan mau digaji karajo nang punya rumah ibu tu aja. Jadi pada hakikatnya dia bukan menghentikan tukang tapi menghentikan orang punya rumah supaya jangan dilanjutkan pekerjaan itu. Ya pertanyaannya itu aja. Mana buktinya ibu punya, pak punya? Iya kan? Kalau enggak itu balik kok. Apa? Balik awal tambah anak. Dilarang orang membangun kok tanambo umpamanya nak. Terus lalu mali gitu. Nah, kok haratu abo kok tanya orang. Ma buktinya pak punya gitu. Iya kan? Enggak ada bukti ambo kira. Lain enggak awak beko masuk kandang duitnya. Ambo membangun pak iko sertifikat ambo. Iko izin bangunan ambo. Kalau ya Pak melarang, apa dasarnya Pak melarang? Iya kan? Kalau nyelarang Nabi Muhammad, sementara waktu yang memerintahkan Allah. Berarti mereka akan berhadapan dengan itu yang ditanamkan kepada Nabi Muhammad. Hakikatnya orang kafir Quraisy ini tidak menghadapi engkau Muhammad, mereka menghadapi saya, kira-kira seperti itu. Maka diadakanlah pertanyaan aro'aita ingkana alal huda. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang dilarang? Dia berada di jalan yang benar. Dia berada di dalam petunjuk Allah. Makanya Bu Hamka menjelaskan Nabi Muhammad itu berada pada kebenaran. Kenapa kamu larang? Coba diperhatikan, coba renungkan siapa yang menang kata Bu Hamka antara dua pihak ini. Yang satu pihak dilarang, dia hamba Allah, dia sholat dekat dengan Allah, utusan Allah, ridho Allah di situ. Yang satu lagi melarang, yang dilarangnya orang yang utusan Allah. Kira-kira siapa yang menang, siapa yang akan dibantu?
Itu utusan Allah. Itu yang ditanamkan kepada Nabi Muhammad. Kira-kira ba'a mental Nabi kira-kira itu, Bu. Kalau begitu Allah mengatakan. Tapi tidak sepulgar kita ya, engkau kan utusan saya Muhammad, dan engkau pasti akan saya tolong, pasti akan saya menangkan. Nah, itu ayatnya bunyinya doh. Cuman diajak berpikir, ara'aital ladzi in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang dilarang tadi? Karena kan ada kalimat sebelumnya kan? Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Kayak gitu kan? Nah, bagaimana itu? Tentu Allah ingin menanamkan keyakinan kepada Nabi Muhammad, apa yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran, beliau adalah utusan Allah, dan Allah dekat dengan beliau, pasti Allah akan menolong yang namanya hamba-hambanya tadi itu. Maka Nabi Muhammad diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka tentu Allah juga yang akan memberi kemenangan bagi Nabi Muhammad. Dan termasuk dakwah-dakwah yang hari ini. Ya kan? Asal jangan takut berdakwah, itu aja lah. Kalau udah takut berdakwah, tidak ada pertolongan di situ nanti. Ya kan? Huda, petunjuk. Hidayah. Inkana alal huda. Bagaimana kalau orang yang dilarang itu berada di atas petunjuk. Oke, ada empat tingkat hidayah ini ya. Satu namanya hidayah secara umum. Kepintaran itu sebenarnya sudah hidayah petunjuk. Kecerdasan itu sudah menunjukkan petunjuk. Ya kan? Makanya orang yang tidak pintar, tidak dapat petunjuk, disebut orang tidak pintar. Yang dapat petunjuk disebut pintar. Yang tidak dapat petunjuk? Iya. Bodoh itu bahasa Arabnya apa? Jahil. Maka orang-orang Arab jahiliyah. Jadi pintar di sini bukan pintar IQ-nya tinggi, enggak. Dia dapat hidayah apa enggak? Kalau dapat hidayah dia pintar tuh. Kalau enggak dapat hidayah berarti bodoh, jahil. Ya kan? Maka itu Nabi Muhammad berada di posisi huda, pintar, cerdas. Abu Lahab, Abu Jahal berada di posisi tidak dapat hidayah, berarti jahil. Ya kan? Jadi pintar. Jadi dapat hidayah itu saja udah luar biasa tuh Ibu-ibu. Ya kan? Jadi ada hidayah yang diberikan oleh lisannya para nabi, diutusnya, yaitu Al-Qur'an melalui nabi, hadis melalui nabi. Tapi tidak semua orang juga mau. Buktinya Abu Lahab enggak mau, Abu Jahal enggak mau. Ya kan? Utbah enggak mau, banyak yang enggak mau. Ya kan? Hidayah bentuknya taufik. Ini memang khusus nih Bu. Jadi hidayah yang berbentuk taufik ini khusus. Ibu mau sampaikan, kalau Allah tidak beri, tidak nyambung dia. Kalau hidayah pintar itu dah, semua orang bisa dapat. Ya, hidayah dalam bentuk melalui Al-Quran, melalui hadis. Tinggal lagi dia mau atau tidak. Ketika Umar mendengarkan Al-Quran melalui lisan adiknya, dapat hidayah dia. Padahal ketika dia mendengar, dia masih kafir. Dia dapat taufik di situ. Allah kehendaki. Abu Talib bukan tidak mendengar. Dia malahan membela Nabi. Dia berjuang rela mati untuk anaknya. Coba ganggu-ganggu anak saya Muhammad, langkai mayat saya, tapi dia tidak dapat taufik. Makanya sering kita dengar wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah itu sifatnya umum, taufik itu adalah karunia dari Allah. Kalau ibu-ibu kedua-dua dapat Pak Bu, hidayah dapat, taufik dapat.
Tapi menantumu Ahmad nama Ustaz dak Taufik dah endak. Ya kan. Nanti ada yang namanya hidayah akhirat. Ya. Gini ibu-ibu, mana yang lebih mulia orang yang rajin makan yang halal daripada yang rajin sholat sunat? Hah? Coba pikirkan dulu. Ini kerjanya makan yang halal. Ini sholat sunat, ya. Kalau sholat wajib, mana yang lebih? Hah? Kenapa sulit betul ibu memahami gitu? Pilihannya dua saja, jangan dibuat yang ketiga. Jadi begini maksudnya ibu-ibu. Ada orang makan itu urusan dunia bukan? Dia makan, dia cari yang halal, lalu dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan ya kan saya kuat, saya bisa dekat, saya bisa bersyukur ya Allah. Yang dilakukannya urusan dunia, tapi targetnya bisa bersyukur, bisa dekat dengan makan itu kepada Allah. Orang yang sholat sunat itu amalan akhirat kan? Amalan akhirat bukan? Tetapi setelah sholat dia berdoa, ya Allah, tolong lariskan rezeki hamba ya Allah, tolong ya Allah jadi juga toko saya. Ini amalannya akhirat, tapi doanya dunia. Dunia saja nih doanya sudah sholat kan? Iya kan? Tapi ada amalan orang, amalan dunia, tapi yang dikejarnya akhirat. Itu makanya dunia tapi yang dicarinya akhirat, daripada mengerjakan akhirat tapi yang dicarinya dunia. Coba buka doa sapu jagat itu di mana buat adanya? Berapa? Al-Baqarah. Coba lihat ibu-ibu. Al-Baqarah sesuatu itu. $200 dulu pertama, lihat. Ini orang pergi haji nih, Ibu. Ini jadi apa? Doa yang Ibu bilang sapu jagat itu doanya orang-orang haji. $200. Makanya ditegur oleh Allah, ya. Ayat 200-nya coba lihat dulu, 200-nya. Amalannya amalan akhirat, tetapi maksudnya dunia. Dia sholat sunat, tapi setiap doanya doa untuk dunia. Ini, coba lihat. Apa kata Allah di sini? Faiza qadaitum manasikakum. Apabila kamu sudah selesai mengerjakan haji, manasik, fazkurullah, maka berzikirlah atau menyebut nama Allah. Kazikrikum aba'akum au asyadda zikra.
Sebutlah nama Allah sebagai kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan lebih hebat daripada itu zikirnya. Maka di antara manusia, mayakulu, orang yang haji tadi, orang yang beribadah tadi, kok kan ibadah akhirat kok. Tapi doanya dunia saja. Ibadahnya ibadah akhirat, tapi doanya dunia saja. Bahas supaya galas ya. Manggalehnya laris, kemudian jabatannya naik, rezekinya banyak, minantunya elok, ya kan, dapat kerajonya rancak, pokoknya urusan dunia. Apa yang didoakannya? Mayakulu rabbana atina fid dunya. Ya kan? Ya Allah, berilah kami kehidupan dunia. Wa ma lahu fil akhirati. Dah ada jatahnya untuk akhirat. Walaupun haji di kerajaannya, walaupunnya solat, walaupun puasa, tapi targetnya dunia. Tadinya salat sunat, ya Allah tambah rezeki, ya Allah naik bangkit, ya Allah bisa beli ame, ya Allah bisa beli pajero, ya Allah. Amalannya amalan akhirat, tapi yang dikajanya dunia. Wa malahu, dan tidak ada dia di akhirat. Ya kan tidak ada dia, tidak ada kebahagiaan di akhirat dia. Kalau itu dah aja cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Dibuatlah doanya. Ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dia tuh ibu-ibu. Kalau hasanah di dunia itu bahagia di dunia. Hasanah di akhirat sarugo. Di dunia bahagia, di akhirat masuk sarugo. Cari itu. Jangan dunia-dunia saja. Dia kalau seandainya rajin sholat sunat duha, tapi nanti kanalnya tak buka pintu rezeki. Padi menjadi jagung mau piye. Bapak rajin ibu salat duha supaya tak buka pintu rezeki dunia, amalan akhirat tapi ditukarnya dengan dunia. Oke. Kembali ke alal huda tadi kalimatnya. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ya, huda. Jika berada bersama Al-Quran, berarti kita berada di atas huda. Menurut Wahbah Zuhaili. Supaya kita berada di jalan di huda tadi itu. Mengakui bahwa Allah memberi, menunjuki, ya kan, semuanya. Itu bagian dari huda. Adil pada diri sendiri, fungsikan apa yang diberi Allah sesuai dengan kehendak Allah, itu namanya huda. Ya kan? Maka itu nikmat mata gunakan untuk melihat kebesaran Allah, itu huda namanya ibu. Nikmat telinga digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, itu namanya huda. Nikmat mulut digunakan untuk bicara yang hikmah, nasihat-nasihat, itu namanya huda. Nikmat kaki bisa melangkah ke pondok, ke masjid, umroh, haji, itu namanya huda. Tangan juga itu bentuk mengakui bahwa Allah memberikan dan menunggui cara menggunakan apa yang diberikan oleh Allah. Dia beri harta, lalu ditunjukkan cara menggunakan harta, itu namanya huda. Nabi Muhammad itu mencontohkan, menjelaskan, gitu, itu maksudnya. Bagaimana akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akhlak yang benar, bagaimana bermuamalah yang benar. Itu huda namanya itu, Bu. Orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan huda, itu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat, termasuk kita. Kita ini sebenarnya sudah dipilih oleh Allah.
untuk mendapatkan huda. Manalah ibu dulu bawa sahur jadi orang Islam? Ada tak dulu bawa sahur pelajari Islam lalu masuk Islam tak? Ada. Pas lahir langsung jadi orang Islam. Nah, kini awak betul-betul belajar tentang Islam, tentang ayat-ayat Allah. Ya kan? Jadi kita ni sudah masuk yang dipilih. Ya kan? Nah, tentu dengan huda itu kita sampai ke surga. Targetnya itu. Ya kan? Kalau gitu orang yang sholat masuk kelompok huda enggak? Kalau tidak sholat? Ibu tidak abeko. Cari kita tangga sebelah. Cari anak-anak awak. Ya kan? Cari adik kakak awak. Kan itu yang terjadi hari ini. Kalau tidak ibu ajak mereka sholat, berarti ibu membiarkan orang-orang dekat kita dengan kesalahan. Iya kan? Ya memang penting itu. Ibda bin nafsi itu di situ dia. Mulai dari diri kita sendiri. Calik-calik tetangga awak yang paling dakik. Iya kan? Ada suami sudah sekian lama tidak solat-solat, dah bakal Iya kan? Itu masuk kelompok huda. Nah, jadi orang yang solat itu tadi abdan iza sholat. Nah, itu masuk dia tuh. Jadi yang huda di atas itu dia yakin bahwa zalikal kitabul la raiba fihi huda. Nah, itu dia kan? Nah, karena udah petunjuk. Nah, di situ nanti ada beriman kepada yang gaib. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti dia bayar zakatnya juga, nanti ada puasanya juga. Itulah bentuknya orang-orang yang berada dalam huda. Oke. Ayat berikutnya. Atau ada pertanyaan dulu? Kalau tidak kita lanjutkan ayat berikut. Ya, Bu. Kan ada sebuah sholat muhaf. Itu kan dikhususkan memang untuk meminta rezeki. Kalau rezeki masih dibangun, diberikan orang kita. Mana itu? Rezeki ya. Konsepnya begini, Ibu-ibu. Konsepnya begini. Kita mau berusaha atau berdoa, yang rezeki sebenarnya tetap saja sebanyak yang dijatahkan. Ya. Cuman lagi kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Kalau masih di langit, kalau masih di perut bumi, tapi yang jatah awak tetap. Lalu ikhtiar doa itu apa gunanya? Itu bagian ibadah. Maka itu berusaha mencari yang halal itu ibadah. Apakah dengan berusaha itulah pasti wak dapet? Belum tahu lagi. Ya kan? Belum tahu lagi. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya adalah bagaimana bisa jadikan saja ikhtiar itu ibadah. Saya berusaha sekarang ini karena ibadah. Buktinya, kita ini kan 3 saja tuh Ibu. Ikhtiar, doa, tawakal. Itu paham kita di situ. Berusaha, berdoa, dan berserah diri kepada Allah. Apakah dengan usaha kita dijamin dapat? Enggak juga. Kalaupun kita belum berhasil, dia akan menjadi ibadah di sisi Allah. Maka itu yang dinilai bukan hasil. Tapi yang dinilai adalah prosesnya. Boleh. Famsu fi manakibiha. Coba buka surat Al-Mulk. Ayat 15 itu apa kata Allah di situ? Al-Mulk. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berarti kan disuruh waktu. Ya kan? Tapi jangan sampai di situ saja. Kalau sampai di situ saja nanti lupa pula kita kepada Allah kan? Udah ketemu?
Al-Mulk 67 ayat 15. Suratnya surat yang ke-67. Ayatnya ayat 5 balik. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Cuman ada ujung ayatnya wa ilaihin nusyur. Itu tandanya awak disuruh mencari rezeki. Carilah, Bu. Termasuk salah satunya dengan sholat duha itu. Ya kan? Tapi jangan itu saja yang ada dalam hati kita. Kenapa Ibu sholat duha? Ya supaya melimpah rezeki. Kamu khawatirnya nanti tidak bernilai sholat duhanya. Padahal sholat duha itu lillahi ta'ala. Hah? Iya, sudah ditetapkan. Boleh. Itu makanya ayat 201-nya meluruskan. Ayat 200 dia minta dunia. Kalau dunia saja diminta, akhirat tidak dapat. Kalau sholat duhanya supaya dapat anaknya karajo, anak karajo itu dapat, yang untuk akhiratnya tidak. Karena dia sudah menjadikan ibadahnya untuk kepentingan dunia. Makanya di ayat 201 itu seimbang. Ada dunianya, ada akhiratnya. Itu yang benarnya gitu ha. Kalau dunia depan Ka'bah tuh ha. Pajero sih di doanya kan. Kan dunia itu dia dapat tapi akhiratnya enggak. Cobalah kalaunya ya Allah, berilah mo Pajero sehingga mo bisa dengan Pajero tu kamasaji umpamanya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kalau iya enggak, dapat saya itu yang janjian Allah pasti jadi. Iya, Ibu cari aja lah, dekat sajalah sama Allah, nanti Allah akan berikan yang sudah dijanjikan. Sudah surat dapat tadi apa? Surat apa tadi? Al-Mulk ya. Tambah satu ayat lagi supaya clear gitu. Satu ayatnya itu surat Az-Zariyat ayat 22. Az-Zariyat ayat 22. Jadi boleh Bu, carilah dunia tapi gunakan untuk akhirat. Itu tadinya makannya tadi, makan yang dimakannya yang halal. Lalu takkan adanya akhirat. Tapi orang sholat sunat, nah takkan adanya yang di kerajonya sholat duha, tapi dalam kapalonyo supaya ikut menjadi dunia sesadonya itu nyo. Ya kan? Jadi ada dunia dicapainya akhirat, ada akhirat untuk kepentingan dunia. Az-Zariyat tadi ayat berapa? 22. Surat yang ke-51. 22. Kalau masih ragu ibu-ibu dengan rezeki, ayat kolah yang pemutih dia. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Penentu rezeki ibu tu yang di langit. Dan yang di langit itulah janjian rezeki ibu. Itu ngasih kerja oleh Ustaz. Tapi what disuruh tadi famsu fi manakibiha. Ya kan?
Nah, gitu. Ya, berusaha disuruh. Usaha itu menjadi ibadah gitu. Ya. Kalau rezeki lah sudah sadonya Ibu. Ayat berapa tadi? 22 ya. Ada yang lebih keren daripada itu, Bu? Hah? Bang? Mau Ibu yang lebih keren daripada itu ayatnya? Oke, kalau mau saya tunjukkan ayat yang lebih keren. Ya kan? Sebentar ya, saya carikan ayatnya sebentar. Kalau tadi itu wafis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya kan? Sebentar Ibu. Jemaah enggak sabar nih. Halo, halo. Latibo di situ. Latibo. Salam Latibo. Latibo tunggu sebentar. Jadi tunggu cari tempat parkir ya. Coba terakhir ini Ibu buka surat Hud. Surat Hud ayat yang ke surat Hud ayat surat ke berapa? 11 ya. Ayat yang ke-6. Kalau tadi apa kata Allah di situ? Surat yang ke-11 ayat yang ke-6. Apa kata Allah di situ? Wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Nah, itu lebih keren lagi tuh. Kata Allah di sini, mani manafia dan tidak ada satupun binatang makhluk yang melata di bumi. Ya makhluk di sini ya ini terjemahnya binatang di sini dabbah fil ard illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah sudah tanggung semua rezekinya. Allah pun tahu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana tinggal, di mana diam. Allah tahu tuh. Jadi wiko diantaranya ke ibu, ibu lari-lari juga dari sakit. Nyukur sakit ko di belakang awak nyok aja taruh itu. Iya kan? Maka itu berpikirlah seperti anak kecil. Tidak pernah memikirkan makannya siang kamagia. Tidak pernah pikirin kok sakitnya siang mau be. Tidak pernah pikirin. Aduh anak kecil stres. Mangga kok stres mana kau? Cina. Ya siang kamagia mau makan deh Pak. Wah cina. Kok sakit ambo besok dia. Dia Pak. Aduh anak kecil itu. Tidak ada. You yakin? Ada emaknya, ada apaknya kan? Nah, kita berkali-kali Allah mengatakan, ambo yang menjamin rezekimu. Tidak ada satupun yang melata di bumi kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Dan Allah tahu di mana tempat tinggalnya, di mana dia menyimpannya, ya kan? Di mana dia berdiam, sudah tahu Allah semuanya itu. Semuanya sudah tertulis, kullu fi kitabin mubin. Sudah ditulis oleh Allah semuanya. Tidak akan pernah tertukar tuh. Kalau tertukarnya balik ke ibu balik kok. Yakinlah ibu tuh.
Ya nak. Jadi usaha sajalah cari yang halal. Biarlah banyak, enggak ada. Oke. Apa tuh? Dulu dia kan berdagang orangnya. Dikit ada untuk dibeliin ke emas. Jadi tidak pernah dia keluarkan zakatnya. Mas udah 100 lebih. 100 ton? Oh, 100 gram. Ya. Sekarang dia tahu gitu. Mana yang selama ini apakah dibayar juga atau yang sekarang jadi dikeluarkan? Selama ini ibu-ibu, selama dia kapan mulai, teringat enggak? Kapan wajib zakat untuk dia? Nah, maka itu dikeluarkan. Karena ini adalah bagian sesuatu yang wajib. Kapan dia ingat emasnya itu sampai senisab, maka semuanya dikeluarkan. Karena itu bagian hak orang yang sudah ada pada dirinya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lampau. Maka itu cara memikirkannya adalah tanyakan ini dalam harta saya masih adalah hak orang lain apa tidak. Terus ditanyakan seperti itu. Supaya betul-betul kita bersih dari harta yang halal. Ya. Ini penghasilan saya sudah halal apa belum? Iya. Maka itu dia harus flashback, walaupun tidak pernah dihitung kan dia nyimpan. Kalau kapan berapa tahun cukupnya 1 nisab, dia harus keluarkan. Ya. Kecuali dia mu'alaf. Atau tinggalnya di hutan belantara saya selama kok gitu. Pas keluar dari hutan langsung bu ame 100 gram. Kalau sekarang tidak ada lagi alasan itu. Kecuali 100 tahun yang lampau itu masih ada kayak suku Asma atau suku Kubu yang belum tersentuh oleh dakwah. Tapi kalau sekarang ini tidak ada lagi alasan. Ambo tidak tahu, Ustaz. Tidak cari tahu. Iya kan? Tak nuntut ilmu. Sebanyak kau mas haji bahasa serak, sampai pengajian bahasa serak. Jadi untuk sekarang tidak bisa lagi digunakan bahasa itu. Kecuali dia berada di hutan belantara, tidak ada orang satupun di situ. Kemudian yang menambang amnesia seorang di situ. Jadi keluarnya, masuknya Islam gini kok. Ternyata emasnya sudah 4 kilo. Pada waktu itu dia keluarkanlah zakatnya. Jadi kalau istilahnya selama kau tidak tahu udah Ustaz. Tidak bisa alasan itu lagi sekarang. Kenapa? Pertanyaan berikutnya, kamu tidak cari tahu. Kamu nggak punya akal. Kan itu nanti. Ya kan? Nah, maka dari itu, yang jelas keluarkan dulu sekarang. Yang udah paham dia sekarang, keluarkan. Nanti kita hitung-hitung berapa tahun ke belakang yang dia wajib bayar zakat. Karena di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain, 2,5% di situ. Dia harus keluarkan. Nah, yang tertinggal itu karena doa zalim dia kepada orang lain kan. Harta orang ditahannya, sekarang harus dibersihkan. Inilah kerelaan. Contoh, ada seorang karyawan dikasih gajinya nggak mau dia terima, dia pergi. Berapa puluh tahun setelah itu datang lagi dia. Pak, gaji yang sekian puluh tahun yang lampau. Karena orang ini taat dengan agama, dia paham itu. Kebun-kebun tuh kamu punya itu. Tuh ternak-ternak kamu punya. Itu hasil dari uang yang kamu hendak ambil dulu. Begitu dia. Beda kalau Jawa. Dulu ada lagi betiang dan muang. Kini barahado. Saya lawan terima lagi. Allah dipakai piti orang salah muak. Kini barahado saja lagi. Ya kan? Kecuali nyelatan piti itu simpan, nyelatan di dalam lemari. Kok piti syanu telatak seperti ini. Kok pakai. Ya kan? Harusnya dia. Berapa terpakai itu manfaatnya harus dia berikan. Iya, hasil itu. Kalau itu bagian dari kebaikan, ya Allah, tolong geserkan batu yang menutup goa ini. Ternyata itu bagian dari kebaikan. Bergeserlah. Itu berwasilah dengan amal baik.
berwasilah dengan amal baik. Oke. Ibu-ibu, jadi ada tiga orang berada kakak Ustaz, umurnya 7, 10 sama 12 tahun. Jadi mereka punya tabungan masing-masing Ustaz. Nah, tabungan itu kadang mereka dapat dari beasiswa, menang lomba, atau dikasih kerabat, atau juga emas dikasih saat mereka lahir. Jadi sama orang tuanya ini dikumpulkan Ustaz, dari yang mereka bertiga ini diberikan ke emas juga. Nah, diberikan ke emas, ditambah sama emas orang tuanya mencapai nisabnya Ustaz. Apakah emas yang seperti itu tuh wajib juga dikeluarkan zakatnya? Dan orang tuanya ini berencana ketika mereka dewasa nanti, yang tabungan mereka ini dibagi-bagikan ke 3 anaknya gitu kan. Tapi sekarang diberikan dulu ke emas. Ya. Itu kan berarti kan emasnya udah punya 4 orang tuh Ustaz. Ya. Sudah. Nah, itu juga sejak mereka lahir sampai mereka berumur 70 tahun. Kalau pemilik emas itu per orang sampai 1 nisab baru dikeluarkan 2,5%. Kalau balimo punyonyo dibagi 5, cukup tidak 1 nisab. Jadi tidak ada pula zakat kolektif. Nah, itu makanya kini ada kurban APBN. Jadi zakat itu kewajiban pribadi. Suami yang mencari, yang mengumpulkan rezekinya, lalu sampai 1 nisab, suaminya wajib mengeluarkan zakat. Istrinya punya pula penghasilan, maka istrinya wajib mengeluarkan zakat kalau dia sampai satu nisab. Tapi kalau suami istri digabung kedua-duanya, tidak wajib. Kalau tidak cukup. Soalnya ada juga berpendapat, sudah nanya juga yang lain katanya, kalau anaknya masih kan belum masuk sama 12 tahun baru balik ya Ustaz, itu berarti harta orang tuanya juga sudah dikeluarin. Oh enggak, nah itu nanti investasi bodong tuh. Kalau ada hadiah dia dapat, ya hak dia. Hadiah, honornya, mungkin dia punya prestasi kan, dapat hadiah, ya hak dia. Usahalah hari ini, kena ada mama simpan dulu, itulah lain. Itulah investasi bodong. Kalau dia belum balik, tapi sudah mengumpulkan sampai 85 tahun, dia tetap harus. Iya, kalau syaratnya tadi itu, kalau hartanya, ya kan, hartanya sudah sampai, walaupun belum balik, ya kan, yang nanti kan ada pengasuh namanya, ya kan, pengasuhnya, ibunya lah, bapaknya lah, sama dengan harta anak yatim, ya kan, harta anak yatim itu kan ada yang mengasuhnya, diamanahkan. Boleh dia makan harta anak yatim itu untuk kebutuhan dia juga. Ya kan? Karena dia yang menanggung segala macam, lalu diambilkan dari harta itu boleh. Tapi kalau dia menyulap harta itu tidak boleh. Ya kan? Nah, jadi kalau sudah sampai nanti, contohnya sajalah hadiah umpamanya. Sampai 1 nisab, ya hadiah, mati ada zakat hadiah berlaku untuk dia. Ya kan, tahu-tahu dia walaupun dia kecil dah dikasih dapat dia 2 miliar umpamanya hadiah, ya keluarkan zakatnya. Ya kan, dalam kategori, ya kan, nah gitu hartanya itu. Jadi gini ibu-ibu, saya sudah membatasi tadi karena sudah berkali-kali ditelepon, nanti bingung pula jemaah. Insya Allah masih ada pertemuan kita, insya Allah ya. Nah, ada pertemuan kita, nanti kita lanjutkan gitu ya, kita lanjutkan, masih ada nanti. Yang menunggu ini kadang-kadang menunggu adalah waktu yang sesuai dengan pengumuman, kita sampai jam 10:30 ya. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya, semoga bermanfaat.